kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proses setelah hari kiamat menuju alam bako. Yang beranggotakan saya Davina Salwa Azhara, saya Lisa Kira Dewi, saya Nganisa Risti Ramadan, saya Nini Larasati, saya Keisha Nadia Sujana, Saya Muhammad Fahmi, saya Rizky Sudrajat. Barzah adalah alam barzah yang terjadi di alam kubur, yaitu saat pintu-pintu gerbang akhirat terbuka. Pada saat ini malaikat Munkar Nakir menanyakan kepada setiap manusia tentang amal perbuatannya sebelum dibangkitkan. Dengan kematian manusia, yaitu dikeluarkannya ruh dari jasad manusia, lalu dimasukkan ke alam kubur dengan segala dinamikanya. Pada saat itu dia malaikat datang ke kuburannya dan menyoal si mayat, dan dilapangkanlah kuburan bagi orang soleh dan menyempitkannya bagi orang jahat. Barzah dirujuk sebagai tempat di mana manusia menanti hari kebangkitannya. Salah satunya terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 100 yang artinya, agar aku bisa berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah darinya saja. di hadapan. Padahal di depannya terdapat barzah untuk menanti sampai hari ia dibangkitkan. Selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk berkumpul di padang mahsyar. Peristiwa ini terjadi pada hari kiamat setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Adanya Yaumul Ba'ats dijelaskan dalam surat Yasin ayat 51, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka segera bangkit dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Adapun beberapa hadis yang menjelaskan tentang kondisi manusia setelah dibangkitkan, yaitu manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, diterangkan pula dalam hadis lainnya terkait kondisi manusia ketika dibangkitkan, yaitu sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan ada yang berkendara, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berikut adalah hikmah terjadinya Yaumul Ba'ats. Yang pertama adalah menyadarkan manusia bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Yang kedua, menjadikan manusia ingat bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan utama, melainkan kehidupan di akhirat yang harusnya menjadi tujuannya. Yang ketiga, membuat manusia senantiasa berhati-hati dalam melakukan perbuatan karena balasannya akan dirasakan pada hari akhir. Yang keempat, menjadikan manusia berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Yang kelima, membuat manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar mendapatkan syafaat di hari kelak. Itulah pembahasan mengenai Yaumul Ba'ats. Selanjutnya adalah padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua makhluk hidup Allah SWT, termasuk manusia, jin, malaikat, dan binatang setelah dibangkitkan dari alam kubur. Di padang mahsyar, semua makhluk akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Padang mahsyar digambarkan sebagai tanah yang rata, putih, dan tidak memiliki tanda atau bangunan apapun. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa manusia akan dikumpulkan di atas tanah yang seperti roti putih yang bundar dan pipih. Rasulullah juga bersabda bahwa padang mahsyar memiliki suhu yang panas, sebab jarak matahari hanya sejengkal dari kepala. Padang mahsyar akan menenggelamkan manusia dalam keringatnya sendiri sesuai dengan amalan yang masing-masing.
Selama waktu di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar selama setengah hari dari 50.000 tahun dengan terik matahari. Rasulullah bersabda, kondisi itu akan ringan bagi beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keadaan manusia pada hari kiamat akan berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Mereka akan berdesak-desakan dan berjalan kaki tanpa pakaian seperti serangga. Di antara 7 orang yang akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad yaitu adalah 1 pemimpin yang adil, 2 pemuda yang banyak beribadah kepada Allah, 3 orang yang hatinya terikat dengan masjid, 4 2 orang atau lebih yang saling menyayangi karena Allah, 5 laki yang diajak berzina namun menolaknya, 6 orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan 7 orang yang selalu berzikir. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Kayaknya teman-teman udah pada sering dengar kata hisab. Apa sih Yaumul Hisab itu? Yaumul Hisab atau hari perhitungan ini hari di mana setiap manusia amal baik dan amal buruknya diperhitungkan. Perhitungan ini menggunakan timbangan maha adil sehingga tidak ada yang teraniaya sekecil apapun amalannya. Di Yaumul Hisab ini setiap manusia dipintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah dilakukannya selama di dunia. Hari perhitungan amal atau Yaumul Hisab ini akan dilakukan pada hari kiamat. Pada hari ini, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Dan mulut kita akan dikunci sehingga pada saat ini tidak ada tempat lagi untuk kebohongan, ketidakjujuran, dan kepura-puraan. Hal ini sesuai dengan surat Yasin ayat 65 yang artinya pada hari ini kami akan menutup mulut mereka dan tangan mereka yang akan berbicara kepada kami dan kaki mereka yang akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya pada hari di mana Allah membangkitkan mereka dari kematian, Dia memberitahu mereka segala sesuatu perbuatan yang telah dilakukan. Allah mengumpulkan dan mencatat segala perbuatan sedang mereka melupakannya, dan Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu perbuatan kita, baik atau buruknya, akan diperhitungkan dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Hisab. Semoga kita semua senantiasa berbuat baik dan semoga kita semua mampu berkumpul kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat mendengarkan penjelasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan. Tahapan ini terjadi setelah Yaumul Ba'ts yaitu hari kebangkitan dan sebelum Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan. Pada Yaumul Mizan, Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal baik dan buruk manusia dengan timbangan yang adil dan sempurna. Timbangan ini disebut dengan mizan yang memiliki 2 neraca, yaitu neraca kanan dan neraca kiri. Neraca kanan adalah tempat ditimbangnya amal baik manusia, sedangkan neraca kiri adalah tempat ditimbangnya amal buruk manusia. Barang siapa yang amal baiknya lebih besar daripada amal buruknya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang amal buruknya lebih besar daripada amal baiknya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Penjelasan mengenai Yaumul Mizan terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Dari ayat-ayat di atas, umat muslim dapat mengetahui bahwa Yaumul Mizan adalah hari yang sangat penting dan menentukan bagi nasib kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk meningkatkan amal baik kita dan mengurangi amal buruk, agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang berat timbangan kebaikannya dan masuk surga. Halo, jadi selanjutnya saya akan membacakan pengertian yang ke-6, yaitu Yaumul Syirat, hari melewati jembatan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan syirat itu? Menurut kalian, syirat itu apa? Yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, kita bahas tuntas. Check it out. Nah, jadi syirat adalah salah satu jembatan yang akan dilewati oleh semua manusia setelah hari kiamat. Syirat ini tepatnya posisinya ada di atas neraka jahanam dan adalah salah satu jalan menuju ke surga. Jadi setelah manusia dibangkitkan dan diadili di padang mahsyar, mereka akan dipaksa untuk menyeberangi jembatan syirat ini.
Nah, setelah kalian ngedengerin pengertian yang tadi aku bacain, jadi menurut kalian syirat ini apa sih? Menurut beberapa hadis, syirat ini digambarin sangat tipis, setipis-tipisnya rambut dibelah 7 dan setajam-tajamnya pedang. Bayangin aja, udah jalannya sangat tipis, di bawahnya ada neraka yang berapi-api. Jadi, nggak sembarangan orang yang bisa ngelewatin jembatan ini dengan mudah. Nah, kalau jembatan syirat ini nggak bisa dilewatin dengan mudah, manusia seperti apa sih yang bisa ngelewatin jembatan syirat ini dengan selamat? Kecepatan dan cara orang ngelewatin jembatan syirat ini tergantung amal perbuatan mereka selama hidup. Nah, yang amalnya banyak dan punya iman yang kuat akan sangat mudah ketika melewati jembatan syirat ini. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti tiupan angin, bahkan ada yang bisa lari dengan cepat ataupun berjalan normal seperti manusia pada umumnya. Tapi manusia yang kurang iman dan memiliki dosa yang banyak akan sangat sulit ketika melewati jembatan syirat ini. Ada yang terjatuh, ada yang jalannya menggunakan lidah, ada yang jalannya terhambat, ada yang jatuh ke neraka yang berapi-api. Jadi, kenapa sih syirat itu sangat penting? Syirat adalah ujian terakhir ketika manusia akan menuju ke surga. Ketika di dunia kita banyak berbuat baik, maka Allah akan kasih kita rahmat dengan mempermudah kita ketika menyeberangi jembatan syirat ini. Sedangkan sebaliknya, ketika perbuatan dosa lebih banyak daripada perbuatan baik, maka kita tidak akan selamat ketika menyeberangi jembatan syirat ini. Jadi setelah kalian ngedengerin apa yang aku bicarain, mungkin di benak kalian terpikir, emang apa sih hubungannya jembatan syirat sama kehidupan kita sekarang ini? Nah, jadi konsep syirat ini ngingetin kita kalau kita di dunia ini harus banyak banget berbuat baik. Kayak sholat, sedekah, puasa, dan berbuat baik sama orang lain. Selain itu, kita juga harus minta sama Allah buat diampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, dosa-dosa itu akan ngehambat kita ketika kita ngelewatin jembatan Syiratal Mustaqim. Jadi, intinya, syirat ngajarin kita buat selalu ingat sama akhirat. Karena apa yang kita lakukan di dunia bakal ada balasannya dan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi, persiapkan bekal sebanyak-banyaknya buat bisa ngelewatin jembatan syirat dengan selamat. Bye, makasih udah ngedengerin. Selamat menyaksikan latihan selanjutnya. Ini manusia akan diberikan balasan atas segala perbuatannya. Balasan akan diberi sesuai porsi tanpa ada yang luput. Balasan ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Jasiyah ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh umat akan diberikan kesempatan untuk melihat buku catatan amalnya. Yang baik maupun yang buruk, yang kecil maupun yang besar, akan diperlihatkan tanpa ada yang kurang.